Saya dilewati Pak Polisi. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Jombang. Tadi ngapain tuh Bapak polisi masuk ke kedai Sufi? Ya, absen. Foto-foto. Ya, Tetap sehat selalu untuk Bapak-bapak polisi yang tetap menjalankan tugasnya. Menjalankan tugasnya. Yang penting jangan lupa tersenyum. Itu paling penting. Paling penting. Kalau ajaklah rakyat bicara dengan teduh. Dengan mengelus dada supaya tidak offset ya. mulai nakal ya. Akan senang loh ya. Seperti pada malam hari ini kita akan apa, Bung? Paradigma. Itu loh, Bung. Apa itu paradigma sih? Jadi kalau cara pandang, Bung, dari ini Bung itu. Ya, kalau kemarin kita bicara cara pandang dalam konsep media disebut framing. Iya, sekarang paradigma. Kalau ini paradigma itu dalam diri, Mas Pri. Yang meliputi takaran dalam diri kita melihat sesuatu itu. Bersikap itu bagaimana? Yang meliputi tiga kriteria atau 3 poin. Di antaranya kognitif, afektif dan konatif. Apa itu ya? Berpikir, bersikap, terus bertingkah laku, meliputi itu kira-kira. Dipengaruhi, disebut dalam dirinya adalah paradigma. Jadi paradigma itu bisa dilihat orang lain berbeda, itu adalah cara seseorang membangun intelektualitas diri. Intelektualitas diri, Mas Pri. Paradigma itu gak begini sebetulnya. Kenapa kamu kok paksa-paksa? Seperti itulah. Wong iki kok kayak kepleset ya paradigmanya. Kepleset. Paradigmanya keblinger deh. Itu. Mesti selalu soal bagaimana meletakkan diri dalam konsep melihat realitas. Jadi ono cara-cara intelektual yang melingkupi di situ. Jadi kalau dulu itu framing itu menyajikan diri, tapi memang dipengaruhi oleh asli wacana-wacana yang sedang berkembang. Makanya tidak salah kalau paradigma itu biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian karya-karya ilmiah begitu, Bung ya. Untuk karena di situ meliputi itu tadi bagaimana cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara bertingkahnya, supaya karya ilmiahnya itu benar-benar ilmiah begitu, benar-benar menjadi sajian bacaan masyarakat yang didasari fakta, data, dan pilihan intelektual. Pilihan kajian. Ya. Jadi salah satu contoh begini, Mas Pri. Sebentar, Bu. Ya, gimana? Saya kok merasakan kayak show. Kebuaya pokoknya. Kayak kalau sudah nggak ada yang dikritik kayak pinter-pinteran ya. Kebuaya gitu. Ya terus. Jadi terus. Memudahkan orang untuk mengecek sebenarnya atau memudahkan untuk membangun panduan diri. Iya. Sudah berpikir dengan menggunakan paradigma yang konsisten apa enggak atau belum, itu ada 3 hal, Mas Pri. Dia karena diri manusia di dalam diri itu melingkapi pola pikir mulai otak itu dan sampai hati itu dibereskan di otak dan hatinya, Bung. Jadi salah satu contoh peta pikir ya. Peta pikir itu ada 3, Mas Pri. Jadi orang yang maunya berpikir soal orang miskin itu, penyebab miskin itu, kalau orang miskin yang dilihat apa? Malas gitu. Itu disebut cara berpikir yang naif, suka menyalahkan. Yang faktanya bisa tidak terserah. Seperti itu. Bisa begitu, bisa tidak, terserah.
Maksudnya terserah individu. Misalnya kau jadi tokoh agama, kau jadi siapapun melihat orang miskin tuh, pemalas, tukang becak pemalas, petani pemalas, ya terserah. Pokoknya kalau Anda masih bisa selamat tidak digampar, berarti aman lah. Aku tahu ya memang betul berangkat becak, tapi saya suruh ngantarkan, saya bayar 10.000 tidak mau, katanya kurang, begitu, seperti itu kan. Ada yang kedua misalnya orang miskin menyebutnya takdir, Bung. Wah itu. Jadi sudah takdir, orang miskin tukang becak takdir, petani takdir. Sementara ada orang lain yang kalau berdaya kuat gitu, takdirnya sugih gitu. Padahal kadang-kadang kita sedang melihat bukan, kayaknya dia suka nipu, suka menelikung, persimpangan gitu. Suka tackling ya. Tapi kalau kita sedang meletakkan takdir, ya sudah, ya juga boleh, Mas. Boleh saja. Tidak ada persoalan. Jadi makanya kita pikir pilihan intelektualnya terserah gitu. Yang ketiga misalnya melihat kemiskinan itu ini, Bung Pri. Melihat kemiskinan itu adalah orang miskin kenapa? Ya karena sistem, atau karena dimiskinkan. Karena ada proyek-proyek tertentu dia harus menjadi miskin. Kalau dia itu miskin, sebagai manusia itu harusnya punya kesamaan hak atas mengelola bumi. Lah kenapa kok miskin? Nah, berarti kan ya karena dia dilahirkan orang tidak terdidik, macam-macam kan. Kemudian ya sistem yang nggak adil itu. Kajiannya macam-macam. Kajian struktural biasanya itu begini. Wong miskin karena petani miskin yang karena waya parinnya impor kan begitu. Jadi kajiannya agak struktural, waya panen impor. Nandur dia udah menghindar nandur cabai, waya panen impor lagi, Bung. Kemudian waya butuh pupuk. Kenapa dulu itu orang nggak mupuk itu terus dikongkon mupuk? Dari Pak Soeharto kan biyen kon mupuk, harus mupuk. Jadi teknologi tepat guna ini adalah modernitas supaya untuk swasembada beras. Mupuk semua. Setelah kita butuh semua pupuk lali gak mupuk. Sekarang pupuknya hilang, nggak ada. Padahal jauh sebelumnya enggak perlu gitu-gitu ya. Jauh sebelumnya kita masih kenal sesuatu yang keberdayaan. Ada Rojo Koyo. Gitu lumbung desa. Gitu-gitu Mas Pri. Masih sekarang gue saat itu ya. Karena ada pergeseran paradigma itu tadi. Cara berpikir mulainya. Itu akhirnya tadi. Orang bertindak Mempengaruhi sikap. Ini kayak tukulan mempengaruhi sikap. Serah pilih yang mana. Tapi kita sedang ingin bilang kadang-kadang penting kita ini untuk bicara. Wong iki sakjane ndok endi? Nah, sama dengan ini. Wong iki paradigmane apa? Ngono jawab ngene. Wong iki jane utuke ndok endi ya? Kita sedang bingung-bingung kok diskusi. Wong iki jane pikiran ndok endi ya ngono. Lah wong mikire itu rakyat susah, tapi koyok mikire mewakili DPR. Wah, repot ini, Bung. Itu bangsa yang mana ya? Begini, Bung. Kadang-kadang ini eranya kan era post-truth, Bung. Berpengaruh juga pada paradigma cara pikir seseorang. Sangat berpengaruh. Sekarang sangat berkebingungan. Makanya kita hadirkan untuk bikin definisi, Bung. Sekarang kita sangat berkebingungan melihat seseorang. Mungkin orang juga berkebingungan melihat kita. Jangan iki bolone sapa sih? Kita sangat berkebingungan melihat orang, tapi orang mungkin berkebingungan melihat kita. Janjane kita ini berada di ruang paradigmatik yang mana, yang apa, yang benar apa? Gitu loh. Kadang-kadang seperti itulah. Kadang-kadang kalau kita ngomong ini, kamu bolonya ini, kelompok ini, itu. Jadi paradigma seakan-akan menjadi apa ya? Menjadi nggak penting, itu penting sekali. Makanya contohnya begini, Mas Pri. Misalnya begini, orang di kampung itu tiba-tiba terlibat ruang politik perseteruan belani si A, bupati atau Jokowi lah, Jokowi aja. Bukan Bu Munjita. Bukan. Bukan ya. Kadang-kadang juga banyak sih, Bung, yang belani
wali kota. Iya ya, gimana? Sudah hidupnya susah ya Bung ya, hidupnya susah. Kemudian ada perdebatan politik yang sebenarnya ini lewat. Pak Jokowi kan sudah 2 periode, sudah musuh lawannya juga itu saja, sudah itu saja, sudah beloni Jokowi. Nah, perseteruan antar rakyat ini masih bilang soal, aku ini Jokowi kamu musuh Jokowi ya? Untuk apa seperti itu? Untuk apa? Paradigmanya apa? Paradigmanya malah apa ya? Kelihatan rakyat jadi kayak jadi pembantu ring satinya Jokowi. Iya. Ya ini kan kalau paradigmanya buzzer RP ya, jarimu, jarimu ya. Rakyat tuh saatnya rakyat tuh beloni mati-matian wis gak oleh bantuan, waya luwe ya gak ono sing ngewangi ya piye, Bu. Wis kadang-kadang gitu bilang paceklik, mana ada paceklik, tidak ada seperti itu. Mana kadang-kadang penting untuk menghadirkan rakyat punya paradigma. Begitu ya. Berarti tidak salah ya Yunani menghadirkan istilah paradigma itu. Para dan dikyum. Jadi dikyum. Para gitu itu adalah pembeda. Dikyum itu adalah apa ya? Apa? Terkonsep begitulah kira. Di pembeda melihat di abad 8 ketika abad 8 paradigma ini muncul istilah itu muncul untuk membangun cara orang melihat itulah dilahirkan dari berpikir dan melihat kebenaran dalam hati. Kemudian di era ini ketika filsafat pertengahan atau apa gitu paradigma dipopulerkan oleh Thomas Kuhn. Itulah kira-kira. Sekarang orang sudah mulai tidak suka bicara yang begitu-begitu. Aduh, pokoknya sekarang itu padahal jebakannya luar biasa. Sekarang itu kita ini paceklik, gak usah ngewangi Jokowi, wis akeh sing ngewangi. Gak usah ngewangi Prabowo wis jadi menteri. Wis jadi menteri ya. Ngono. Gak usah ngewangi Bun. Soalnya wis akeh koncone. Wis ayo nang wis padha nrimo proyek dhewe ya Bung ya. Oke. Jujur kok begini, Bung. Kenapa ini? Memang di warung kopi. Jadi membebaskan lah kira-kira. Membebaskan kita untuk punya paradigma yang ya sebagai kita. Kalau mestinya masyarakat rakyat ini dididik dengan paradigma yang benar, tidak akan keliru nanti ke depannya, apalagi Jombang 2024 itu nanti akan tahu kalau masyarakat Jombang paradigmanya benar semua, salah-salah banyak yang golput. Itu juga mungkin salah Mas Bro. Salah ya? Kalau golput itu ini menjadi takdir, menjadi kuat. Lebih baik orang tuh memilih dengan cerdas, Bung. Ya dengan paradigma. Gus kali mau pilihannya ya milih sing rada apik lah. Meskipun sebenarnya kita nggak setuju 5, kudune 10 gitu. 10 ya begitu. Tapi lek 5 atau loro. Salah satunya ya 10, nomor 10 adalah Bung Hasim, begitulah kira-kira nanti ke 2004 ya. 2024. Bupati imajinatif. Kalau enggak bupati ketoprak. Jadi kita misalnya 2 pilihan, ya sudahlah ini yang nomor 1. Tapi maksudku gini, besok setelah pilihan udah selesai Mas Bro. Ya sudah, jangan dibahas terus, diulang-ulang, dimusuhin yang misalnya. Kadang-kadang sama besan tidak akur. Ya kalau pengelola proyek yang calon-calon ini yang mau dapat ya biasa sikut-sikutan, tapi yang rakyat Bung, kadang-kadang rakyat itu kan masalah. Yang lebih mengerikan itu Bung, sama besan, sama saudara, sama ipar. Oh itu kan biasa Bung, kalau itu kan ini loh Bung, rebutan proyek nanti ujungnya Bung. Oh gitu, itu biasanya pada orang-orang kaya yang punya PT, punya perusahaan kontraktor itu ya. Jadi kan itu. Ya, kalau rakyat gegeran kan atas nama pemimpinnya yang sudah bisa berbagi peran pemimpinnya malah lucu kita gitu ya. Gitu. Jadi kemarin kan misalnya ya itu tadi Jokowi Prabowo sudah duduk enak sama enak kok.
Gitu Bung, cerita gitu ya. situasinya. Ini Bung, ini laptopnya macet Bung. Aduh Bung, gimana? Mau ngecek ada yang komentar ada ya. Gitu ya, silakan. Gitu. Kita salam ke siapa saja. Salam Bung. Ya. Bung Anwar tadi baru siaran tuh. Baru siaran tadi membahas tentang keberdayaan hutan tadi. Yang digodain sama Bung siapa tuh? Tekno. Keren katanya gitu tadi ya. Bung Tekno ini sepertinya dia godain. Keren. Dan matok hutan. Oh gitu ya. Oh seperti itu. Berharap apa yang menjadi cita-citanya apalagi ketua KTH Wilangan Gunung Pegat bersama rakyat tidak seberapa tuh pembagian tadi 1/4 buat apa hutan untuk rakyat kok hanya kebagian 1/4 tapi pelan-pelan katanya begitu untuk lebih progresif. NU untuk rakyat katanya harus pelan-pelan itu. Iya itu. Terus siapa lagi Bung? Ini ada kepada siapa tuh? Kepada para menteri lah semuanya. Bung, Pak ini loh, Pak Sinder Jombang loh. Pak Sinder Jombang. Ini loh yang kepala perhutani baru itu loh, Bung. Bung. ADM maksudnya. ADM KPH Jombang. Bapak Muklisin. Pak ditunggu loh mainnya di Kedai Sufi. Supaya kita bisa diskusi bagaimana enak-enaknya begitu. Pak Muklisin. Itu tetangga saya Bung. Oh gitu ya. Dan nanti kita sambung Pak ke asisten yang dulu Pak, namanya Pak Billy. Oh ya. Pak Billy itu pindah di Situbondo. Oh begitu. Ya bawaannya kepala perhutani yang lama. Gitu Bung. Gitu ya. Ada yang lain Bang? Yang lain ya banyak Bung. Misalnya ini Kancil. Cak Kancil. Iya, orang yang suka main daki gunung hutan Wonosalbung. Itu Cak Kancil, salam sehat selalu dan bahagia tentunya. Temennya Mbak Anggun. Ya, ditunggu ngopinya di Kedai Supi kalau ke Jombang. Temennya, tapi kalau Mbak Anggun merasa temen Pak Kancil ya belum tentu kenal mungkin. Gitu ya. Begitu Bung. Bung, puisinya gimana nih Bung? Tentang puisinya berkalang paradigma. Nemu di internet ini. Ya, nemu di internet ya. Siapa Bung yang bikin tuh? Yang bikin siapa? Oleh GB Spirit. Iya wes. Malam bertengger di pelataran Bumantara. Sunyi bercengkrama dengan gelisah langit menunggu lahirnya getir. Butir-butir yang dititipkan pengenyam titah sang mega belantara. Dalam wadah antariksa itu tiada tempat bintang dan rembulan menjijing obor menyala. Itu kesemangatan. Semangat Bung ya. Jadi pentingnya paradigma itu. Jadi intinya itu orang itu harus bergerak, melahirkan gerakan itu paradigma. Jadi kalau orang bilang kamu tuh kurang progresif paradigmamu, gitu Bung kadang-kadang tuh. Artinya apa? Artinya mungkin cara berpikirnya masih terlalu lunak seperti Pak Anwar tuh Bung. Dia harus kalau sudah baca undang-undangnya tentang hutan, tentang bagaimana rakyat di sekitar hutan gitu, kalau mikirnya kan masih pelan-pelan. Ya dipilih sama dia, memang dipilih begitu. Walaupun dimakin lebih progresif, lebih cepat, ya bisa juga, terserah. Sebetulnya bisa lah. Terserah lebih cepat. Sama dengan gini, ini pemerintah ini paradigmanya apa, di mana? Nah, itu kan sama dengan itu. Misalnya gini, yo kalau
menjadi abdi negara itu ya paradigmanya Bu ya, abdi negara gitu Bung. Jadi melayani, mengayomi, iya, dan mengerti betul atas kehidupan keringat rakyat kecil itu untuk membayar pajak itu loh Bung. Nah, itu supaya ini lebih tawaduk itu. Jadi Smackdown itu ya. Yang mana itu? Yang ada itu berita mahasiswa di Smackdown sama polisi. Oh, ya, itu udah sudah clear kablinger itu ya gitu paradigmanya ya. Jadi kalau pemerintah masih bengok-bengoknya, terus membanting-bantingnya, terus gayanya sok hebat-hebat itu ya masih ada masalah, bahkan masalah Bung. Jangan sampai terjadi lah. Oh iya. Dia harus lebih tawaduk karena dibayar oleh pajak rakyat Bung. Begitu mestinya ya. Iya. Paradigmanya harus begitu. Gitu. Seperti ini kayaknya. Pas kita tadi salipan mobil tuh. Kalau dia misalnya mobilnya pakai plat merah ya. Iya, mungkin dia sudah bengok-bengok. Cuma malah kita keliru kan. Mobil kita langsung taruh tengah jalan, kita turun aja. Tipis-tipis. Lalu malam-malam masih pakai. Tapi tadi saya dalam posisi masih lapar. Enggak bisa. Udah bengok-bengok. Belum makan di bok semak. Kan keliru kalau dia bengok marah-marah begitu terus kita parkir. Loh itu platnya merah. Bingung dia pasti kan. Mau ngomong apa terusan ini? Wah, ketemu apa bergul nggak beres nih ya kan? Ini Bung ada puisi lagi Bung. Dari Kirana Jingga. Oke. Kirana Jingga. Paradigma doa tak bernyawa. Sajak murka para pendosa. Apa tadi Bung? Paradigma yang tersesat dalam fata morgana. Jadi begitu. Dia mengkritik ya Bung. Kayak seperti mengkritik orang-orang yang senang berilusi. Senang berilusi. Bukan berilusi itu sama dengan melamun enggak Bung? Ya hampir sama. Ini paradigma orang-orang yang senang tenang, senang nongkrong, senang mancing gitu ya. Ngopi di kedai Sofi. Oh, Sofi lain, Bu. Gitu. Di sini diskusi, Bu. Ngopi itu kan ngolah pikir, Bu. Ngolah pikir. Kalau di sini jelas ya. Makanya anak-anak video itu kalau saya dari belakang terus masuk ke ruangan itu, hati-hati ada Om Pri, jaga keimanan. Hati-hati ada Om Pri, jaga keimanan. Dan ditanya satu-satu, sudah ngopi belum? Sudah ngopi belum? Mejanya kok nggak ada cingkirnya, nggak ada gelasnya. Betul. Ayo, belum Om, masih dibikinkan Om. Iya. Oke lah, gitu. Paradigma itu ya. Jadi begitu. Selalu orang merasa ada pembenar dalam tubuh, dalam diri, dalam pikir, dalam hatinya. Ya itu yang memang tidak bisa kita pungkiri karena terikat oleh sejarah intelektualnya. Itu ya. Walaupun kadang-kadang kita masih lihat di ruang publik itu seperti iya. Gitu. Plong. Ya, itulah kita yang plong, kita melihatnya. Aduh, kadang-kadang gimana? Ya paradigma. Ya Bang, sepertinya sudah Bang. Sudah berapa menit ini, Mam? Sudah kurang 2 menit ini. Misalnya begini, Bang. Kenapa orang perlu bekerja gitu? Ya. Coba kita cek tuh. Kenapa Pak Pri orang perlu bekerja gitu? Apa yang melatar belakangi? Paradigma apa yang mesti kita pakai? Ya, sebetulnya urusan bekerja ini bagi saya universal. Jadi kebutuhan universal. Kebutuhan kebudayaan universal. Kebutuhan kebudayaan universal ya. Tidak spesifik. Tidak sporadis namanya. Kalau yang disukai mungkin ono kaitannya karo paradigma. Tapi kalau sudah bekerja dalam konsep besar itu kebutuhan universal, orang butuh makan. Sejarah kemanusiaan masa lalu itu mengharuskan orang bekerja. Sudah tidak bisa lagi lapar terus nyari ke hutan gitu ya. Ya kan? Sejarah peradaban kunonya kan begitu. Lapar terus berburu. Sekarang nggak bisa lagi.
tiba-tiba harus bekerja. Ya. Kalau sekiranya untuk pemenuhan bisa ditabung ya ditabung. Itu kan sekarang itu kan. Sekarang itu. Tabung, yang selebihnya dimakan. Ya, begitulah. Ya, begitu. Oke, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Makasih semua yang sudah lihat dan semoga jangan lupa kalau kita mengudara di KR5 3 komen lah. Bebal memang ya. Bebal memang. Ya memang kita seperti harus bebal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.